Halo. Oh ya Bu, maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Gak apa-apa kan Bu? Di sini saya ada tugas dari program Guru Penggerak, dan di tugas itu ada sebuah masalah, ada sebuah kasus, dan kasus tersebut juga bisa jadi nanti dan ada terjadi di sekolah kita ini. Dan jika kasus itu misalkan ada di sekolah kita, kira-kira bagaimana dan apa cara yang kita lakukan untuk menghadapi kasus tersebut. Kira-kira begini kasusnya Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan Anda pergi keluar untuk melihat asal suara tersebut. Anda melihat asal suara tangisan tersebut dan melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari pada saat itu dan menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda pas di posisi tersebut? Ya Bu, jangan seperti itu kasusnya, dan saya berharap Ibu memberi masukan jika kasus tersebut ada pada kita sendiri. Menurut saya, misalnya kalau saya melihat murid ya, saya ada yang menangis di luar ruangan ya, di kelas. Pada saat kita berarti itu pada saat jam belajar ya. Pada saat jam belajar ada seorang siswa menangis di depan ruangan kelas. Ya. Jadi pada saat belajar kita kan posisinya pas belajar. Nah kita menyelesaikan dulu pembahasan kita atau materi yang kita buat di kelas. Kalau kita melihat siswa hanya menangis ya Bu, tadi Menangis dan berlutut Bu di depan kelas. iya. Jadi kalau misalnya lebih menangis entah menjerit, itu sudah parah ya Bu. Ini cuma menangis dan berlutut di bebatuan, di atas bebatuan. Saya sendiri menyelesaikan dulu materi yang berlangsung pada saat itu. Setelah itu kita memberikan tugas kepada anak kita, dan setelah kita memberikan tugas, kita menemui si anak tadi yang menangis, dan kalau misalnya dia susah diajak bicara di situ, kita bawa dia ke kantor ya. Dia juga pada saat ini juga susah bicara karena tahu dia malu kepada teman-teman kita guru. Kita minta dia untuk mau bercerita apa alasannya dia menangis sampai dia di situ pada saat terik panas ya, tadi di atas bebatuan. Apa masalahnya? Entah masalah dari rumah, masalah sekolah. Kita bawa dia ke ruangan yang tidak ada siswa dan guru. Kita bicara menatap sampai dia mau bercerita dan tidak menangis lagi. Kira-kira begitu Bu. Jadi misalnya Bu, masalahnya misalnya itu dari Ibu Tati sendiri kan, karena dia kan misalnya dihukum oleh Ibu Tati dan dia berlutut di depan kelas seperti memohon kepada Ibu Tati. Dari mana tanggapan ini?
Berarti di sini jadi ada dua masalah ya Bu ya, dari dirinya sama siswa tadi. Kalau untuk dirinya kita bisa seluruh lah ya, kita pas istirahat, setelah kita selesai menanya siswa ini ya Bu ya, jangan kita pertemukan mereka ya. Jadi setelah selesai kita mengurus siswa tadi, kita ke teman kita sejawat yang tadi ya, duduk sapi. Ada saat ya empat mata juga lah, jangan kalau kita bicara di depan kawan-kawan mungkin itu mempermalukan ya Bu. Kira-kira kalau belum yang lain ya, jadi kita minta dia, entah kita yang pergi ke kelasnya setelah dia siap mengajar, entah dia yang kita minta untuk datang ke kelas kita. Katanya baik-baik apa permasalahannya sehingga si anak tadi bisa sampai menangis begitu, karena orang itu biasanya memberikan atau menjelaskan kebenarannya masing-masing ya. Jadi kita bisa menyaring lah bagaimana ini alasan bagaimana pengaduan siswa sama cerita dari gurunya. Misalkan ini Bu, itu masalahnya itu karena misalnya ada kesalahan siswa, misalnya entah tidak mengerjakan tugas, apa itu karena terlambat masuk ke kelas atau apapun itu. Karena kan tadi ibu tadi tergolong orang yang sangat disiplin dan orang yang sangat tegas dan juga termasuk galak. Apakah hukuman yang diberikan ibu tadi itu, apakah bagaimana tanggapan ibu mengenai hukuman yang diberikan ibu tadi tersebut sampai membuat siswa berlutut di depan kelas diterik matahari yang sangat panas? Kira-kira kalau menurut saya, jika si anak tadi masih belum mengerjakan PR-nya, masih terasa itu termasuk hukuman yang terlalu sudah di luar batas lah. Mungkin kalau sekali aja dia belum mengerjakan PR, mungkin cuma di kelas lah kita berikan peringatan. Karena kalau dia sudah kita keluarkan, otomatis semua guru akan melihatnya, semua teman-temannya juga akan melihatnya. Itu akan bisa mengganggu mentalnya ya, dia akan semangat psikologi dari siswa tadi. Berarti kalau kita ibu ada berada di posisi tersebut, ibu juga akan berbicara secara pelan kepada ibu tadi, kira-kira begitu ya Bu. Nah, dan ibu beranggapan bahwa hukuman yang diberikan ibu tadi juga sudah termasuk keras dan apalagi kesalahannya belum terlalu fatal, kira-kira begitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas tanggapan ibu dari kasus ini, dan mudah-mudahan apapun masalah yang akan kita hadapi ke depannya kita dapat pecahkan secara bersama-sama. Terima kasih Bu. So tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do 'cause of you.